Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi, dan saya meminta dengan hormat Bapak Sidarta untuk memimpin kami dalam doa pembuka. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sungguh kami bersyukur Bapa, melalui prosesi kelahiran, prosesi kemenangan, melalui kenaikan Engkau di surga. Kami tahu Tuhan, semuanya merupakan rancangan-rancangan yang telah disediakan oleh Allah. Sehingga kami ada saat ini, sampai saat ini juga kami berada. Semua karena anugerah. Bapa, momen yang sangat kami nanti-nantikan pada hari ini merupakan peristiwa di mana kemenangan demi kemenangan yang Kau tunjukkan kepada setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Sehingga melalui utusan Roh Kudus-Mu nanti dan saat ini, Engkau dengan leluasa mengatur kehidupan kami. Sehingga keselamatan yang Engkau janjikan benar-benar kami miliki. Terima kasih Bapa. Ibadah pada hari ini, pagi hari ini Tuhan, merupakan ibadah di mana kemenangan Engkau tiada dan tidak pernah kami lupakan Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa melalui bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan, beribadah dan memperingati hari-hari yang Kau jalani selama kami ada di bawah bimbingan Engkau. Firman-Mu yang agung senantiasa menuntun perjalanan hidup, dan firman-Mu yang kuasa menentukan sikap hidup kami lebih taat dan setia melayani Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tahu di balik ibadah pada pagi hari ini, Roh-Mu tetap bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu tetap menyertai Tuhan. Sehingga yakin, merupakan suatu keyakinan penuh, ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya tetap jangkauan dan bimbingan Roh Kudus-Mu.
Kami serahkan para imam-imam yang Kau percayakan untuk bekerja di dalam ibadah pagi hari ini. Tim musik, song leader, singer, juga pendoa-pendoa yang senantiasa tidak luput dari kemenangan dan prosesi ibadah pada pagi hari ini. Satu hal yang kami rindukan, Tuhan. Kami rindu dengar akan firman-Mu, Tuhan. Utuslah hamba-Mu yang benar-benar Kau utus, dan kami percaya dari awal, pertengahan, sampai selesainya, segala kata-kata-Mu adalah benar-benar kata-kata yang membimbing kami, menghikmati kami, dan menuntun kami. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk bekerja, dan melalui bibir lidah hamba-Mu inilah firman-Mu akan ditaburkan, dan firman-Mu akan kami bawa di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersukacita pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, dan bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia telah bangkit dan Dia telah naik ke surga, dan Dia telah membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Satu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih semangat lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Kasih Allah sekarang tercurah. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan cinta umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bumi anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan cinta umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan cinta umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya memulihkan, kasih
kasih-Nya membebaskan, kasih-Nya mengubah dunia. Silakan duduk. Baik, saat ini saya mengundang paduan suara untuk dapat mempersembahkan pujian. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Puji Tuhan, pujian yang sangat indah. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan
dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saya mengundang Bapak Gembala untuk mengambil alih. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami tidak melihat Engkau secara kasat mata, tetapi roh kami terbangun oleh firman dan penyertaan dari Roh Kudus yang telah Engkau curahkan. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk kami menjadi lemah dan kecewa, apalagi kami meninggalkan Engkau. Segala sesuatu yang terjadi semasa hidup kami justru merupakan suatu ujian peningkatan iman kami kepada Engkau. Oleh karena segala sesuatu mengalami saat-saat yang demikian krusial, demikian kritis, sebagaimana Yesus juga telah mengalami. Tetapi ketekunan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Tuhan, pagi ini kami ingin memperingati hari kenaikan-Mu, di mana Engkau kembali kepada tempat dari mana Engkau berasal. Engkau tidak terkapar di bumi menjadi jenazah, tetapi Engkau memberikan kekuatan yang bisa kami terima, yaitu kekuatan tentang kebangkitan. Engkau tidak tinggal diam di kubur, tetapi Engkau dipermuliakan sejak Engkau di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kuasai pikiran, perasaan, dan kelakuan kami di saat-saat kami beribadah, supaya kami menghormati Engkau, menghormati hadirat-Mu, menghormati firman yang diperdengarkan, dan ibadah ini akan menghasilkan sesuatu keubahan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi dan shalom. Kita tetap mendapat kemurahan Tuhan, di mana kita masih tetap melanjutkan hidup kita, dan kita boleh memanfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Salah satunya ialah kita beribadah kepada Tuhan. Mengenai masalah tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, ini merupakan suatu masalah yang sangat krusial, sehingga banyak orang-orang yang meragukan hal ini. Hal itu bisa terjadi, saudaraku, bahkan di dalam kehidupan orang Kristen. Oleh sebab itu Tuhan tahu bagaimana way out, bagaimana solusi supaya kita tidak kecewa dan meninggalkan Kristus. Oleh sebab itu Tuhan menyediakan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kehidupan kita. Kita tidak melihat Roh Kudus, tetapi kita percaya akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dia tidak kemana-mana, saudara. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu tidak akan hilang dari kehidupan orang-orang yang percaya. Dan Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Dan Dia menyediakan firman Tuhan sebagai asupan rohani kita. Sehingga setiap kali kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita diperbarui dan diteguhkan. Saya ingin membuka
pikiran kita, saudaraku, bahwa kemuliaan Tuhan itu, kemuliaan Yesus itu dimulai pada saat dia digantungkan di atas kayu salib. Orang mengatakan, wah itu saat-saat yang susah, itu saat-saat yang tidak bagus. Tetapi sebagai Rasul Yohanes, orang Rasul Yohanes yang mengasihi Tuhan, dia mengatakan kemuliaan itu terjadi sejak Yesus itu digantungkan di atas kayu salib. Maka dia menarik perhatian dari seluruh dunia ini. Saudara, itu bukan suatu hal yang aneh, tetapi itu suatu kenyataan. Di dalam Yohanes 12 ayat 32 mengatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Jadi kekuatan kemuliaan Tuhan itu tidak pernah pudar di dalam segala keadaan. Dan Rasul Yohanes, dia tetap berpegang pada kemuliaan Tuhan itu, bukan saja waktu dia dibangkitkan, bukan saja dia waktu naik ke surga, tetapi sejak dia ada di bumi ini, kemuliaan itu ada pada dia. Di dalam perjanjian lama, saudaraku, Yohanes mengutip pada zaman Musa, dan sama seperti Musa meninggikan ular itu di padang gurun, demikian juga anak manusia itu harus ditinggikan. Jadi dinubuatkan itu sudah sejak zaman Musa, saudaraku, bahwa kemuliaan itu bukan hanya kebangkitan, bukan hanya Yesus kembali ke surga, tetapi 3 perkara, yaitu kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikan kembali ke surga. Oleh sebab itu, saudaraku, jikalau kita membimbangkan perkara-perkara ini, saudaraku, maka itu sudah terjadi sejak zaman Yesus itu ada. Sejak zaman para rasul. Oleh karena di dalam 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 24, di sana dikatakan, oleh karena dunia di dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Banyak orang yang tidak mengerti, saudaraku, sehingga orang mengatakan bahwa Injil itu sesuatu kebohongan, sesuatu yang tidak masuk akal. Itu hikmat manusia mengatakan sedemikian, tetapi hikmat Allah itu mengatasi segala hikmat manusia. Maka keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi orang yang mau merendahkan hatinya dan mengakui bahwa Injil itu adalah kuasa Allah. Oleh sebab itu, pada saat-saat Yesus meninggalkan bumi ini, dia mengatakan, beritakan Injil itu. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Injil itu, saudaraku, yang sementara oleh dunia dianggap suatu kebodohan, tetapi di dalam hikmat Allah, Injil itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia di dalam dosa-dosanya. Ini seringkali, saudaraku, lepas dari ingatan kita, oleh karena itu hanya merupakan kata-kata yang kita kenal. Tetapi kita harus mendalami. Pada event-event tertentu seperti saat-saat ini, hal-hal semacam itu diperdengarkan kembali, supaya kita boleh mengingat. Tuhan tidak mengatakan kita harus selalu mengingat, jangan lupa,
Tuhan tahu keterbatasan manusia. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk mengulangi sesuatu yang pernah kita dengar, untuk mengulangi sesuatu yang pernah kita bayangkan dan yang kita alami, supaya kita tetap segar di dalam ingatan kita. Ayat 22 mengatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ini ciri khas, saudaraku. Orang Yahudi itu selalu melihat tanda-tanda. Dan dia memperkirakan bahwa Mesias itu harus mempunyai tanda. Dia tidak bisa mati, dia dipermuliakan, dia menjadi raja, dia menang perang, dia akan membebaskan Israel dari penjajahan. Itu pandangan mereka. Dan dia minta tanda-tanda itu terjadi. Tetapi Tuhan tidak memberikan tanda itu. Namun Tuhan mau melepaskan penjajahan manusia ini dari dosa. Dan hal itu tidak dikenal oleh orang-orang Yahudi. Bahkan oleh murid-muridnya sendiri. Yang begitu dekat secara intensif dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara, berdialog dengan para murid. Dan dia berbicara tentang kerajaan surga. Begitu intensif 40 hari dia berbicara tentang kerajaan surga. Hasilnya apa? Murid-muridnya bertanya, Tuhan, kapan engkau mau membebaskan Israel dari penjajah? Coba, saudara. Ini membuktikan betapa dangkalnya pemikiran murid-murid itu. Padahal mereka itu begitu dekat dengan Yesus. Tetapi Yesus pada saat itu, dia tidak bersikap memusuhi muridnya, tidak bersikap kecewa. Tetapi Yesus mengatakan, engkau tidak usah tahu tentang hal itu oleh karena Allah yang tahu. Tetapi yang jelas pada waktu yang sekarang, kerjakan apa yang aku katakan dan pertolongan dari Roh Kudus itu akan menyertai kamu. Jadi sangat sederhana, saudaraku, sebetulnya. Oleh karena kebebasan itu adalah dari dosa-dosa, kebodohan kita. Sehingga secara manusiawi Israel itu di dalam kedunguannya, di dalam kebodohannya, dia jatuh di dalam penjajahan. Tetapi Tuhan mengambil itu sebagai bayangan bahwa bukan itu yang dimaksud, tetapi penjajahan atas dosa. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang Yunani itu, saudara tahu gambarannya yang ada di lukisan-lukisan. Ada orang yang duduk memegang dahinya. Itu orang Yunani itu. Gambarannya orang Yunani. Oleh karena dia selalu mencari hikmat, memikirkan sesuatu. Sehingga filsuf-filsuf yang hebat-hebat itu keluar dari bangsa ini. Orang Yunani ini, orang kafir ini. Mereka suka berpikir. Tetapi orang-orang Yahudi justru suka mencari tanda. Nah, kedua-duanya ini tidak pernah menemui siapa sejatinya Yesus itu. Baik orang Yahudi, orang Israel itu. Baik itu orang Yunani mewakili orang kafir. Dua-duanya tidak akan berhasil menjumpai dan mengenali Yesus secara benar. Ini masalah, saudaraku. Ini suatu masalah yang besar buat kehidupan kita. Dan Tuhan tahu bahwa ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa berkesinambungan yang saat-saat ini dilanjutkan oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga manusia, khususnya gereja Tuhan, itu terpelihara di dalam imannya oleh karena penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ini yang kita sadari, saudaraku, bahwa kita benar-benar orang-orang yang terpanggil. Ayat 23, Rasul Paulus mengatakan,
tetapi kami ini memberitakan Kristus yang disalibkan, bukan yang lain. Dimulai dari penderitaan salib, itu kemuliaan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, itu menjadi satu batu sandungan. Orang Yahudi ini sebetulnya dia itu mengerti, saudaraku, kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Dan jikalau Injil itu diberitakan, maka terkaitlah Yahudi itu di dalam kejahatannya. Maka Injil itu merupakan batu sandungan buat orang Yahudi untuk dia terjatuh. Oleh sebab itu, kita tahu penyangkalan terhadap kejadian-kejadian itu. Penyaliban, kematian, kebangkitan. Itu sangat ditentang oleh orang Yahudi. Tetapi apapun tentangan mereka, ini adalah suatu yang real, suatu yang fakta, yang tidak bisa dibantah, sekalipun oleh orang-orang dunia yang tidak berkepentingan dengan Kristus. Dia tetap mengakui suatu keadaan yang telah terjadi, dan tidak ada seorang pun yang mampu membantah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, bukan Kristus yang lain. Kristus yang disalibkan ini adalah Injil. Ada yang mengatakan bahwa Kristus itu tidak disalibkan. Ada yang mengatakan Kristus itu diganti orang lain. Ada orang yang mengatakan tidak tahu siapa yang disalibkan itu. Dan macam-macam, saudaraku. Bahkan sampai pada kebangkitannya, orang-orang Yahudi tetap tidak terima. Dan dia mengatakan bahwa jenazah Yesus dicuri oleh para murid. Satu kebohongan besar yang pernah dilahirkan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dan Farisi. Demi menentang kebenaran itu. Tetapi tidak bisa dibendung. Oleh karena memberitakan Kristus yang disalibkan, justru bagi orang-orang Yahudi itu satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, orang-orang non-Yahudi, orang kafir, itu justru merupakan suatu kebodohan. Kebodohan di sini nih, saudaraku, saya berpikir yang bodoh ini siapa? Bisa jadi, saudaraku, dia mikir bahwa Yesus itu mati disalib itu merupakan suatu kebodohan. Tetapi kebodohan ini sebetulnya lebih mengarah kepada orang-orang kafir itu sendiri. Oleh karena ketidakmengertian mereka akan rencana Allah, jadi mereka bodoh di dalam hal ini. Dan bagaimana untuk mencerdaskan itu? Untuk mencerdaskan itu tidak bisa tidak, saudaraku. Maka harus ada Roh Kudus di dalam zaman akhir ini yang menyertai gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini orang kafir, saudaraku. Orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus itu menolong, mengajar, menginsafkan. Ini yang bisa kita alami dari hari ke hari. Sekalipun banyak gelombang hidup ini menimpa kita, tetapi harapan kita tidak pernah pupus. Saya mengatakan begini bukan hanya untuk saudara, tetapi saya sendiri pun pernah mengalami hal-hal yang semacam ini. Tetapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik dan memberikan kemampuan kita untuk mengerti. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, kita ini termasuk orang-orang yang dipanggil, baik itu orang Yahudi maupun
bukan orang Yahudi, Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Ini, saudaraku, merupakan sesuatu yang luar biasa. Jikalau kita mau lebih lanjut mengetahui sandungan dari bangsa Yahudi ini terhadap Injil, oleh karena ada satu perkara yang jarang untuk diungkapkan. Kita melihat di dalam Matius 27 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ia harus disalibkan. Begitu mereka tidak mengenalnya tentang Yesus. Dia hanya mau mencari bukti-bukti mujizat-mujizat. Sebagaimana Nikodemus itu pernah datang kepada Yesus, bukan karena dia mengerti bahwa Yesus itu Mesias, tetapi dia melihat tanda-tanda, dan itu yang menarik perhatiannya. Tetapi Tuhan mengatakan tidak bisa dengan cara begitu. Maka Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, yaitu bahwa orang itu akan mengenal, akan memahami kerajaan Allah itu apabila orang itu bertobat dan dilahirbarukan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menikmati atau masuk di dalam kerajaan Allah jikalau dia tidak mengalami pertobatan, pengampunan dari Tuhan. Ini semua, saudaraku, membawa kita di dalam satu pengertian bahwa kerajaan surga itu yang diberitakan oleh Yesus selama 40 hari itu ialah berita tentang kemurahan Allah, yaitu manusia diberikan waktu untuk bertobat, dan ada waktu dari Allah, yaitu mengampuni segala dosa manusia itu, dan mereka diperkenankan, dibukakan pintu kerajaan surga untuk manusia yang percaya akan Kristus pembawa kemurahan itu. Itu saja, sangat sederhana. Tetapi seringkali manusia menolak Yesus. Pada waktu Yesus diserahkan di tangan bangsa kafir, Pilatus, dan Pilatus tidak mendapatkan kejahatan apa-apa. Ayat 23. Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Iya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Pilatus seorang gubernur, seorang hakim, dia tidak dapat menemukan kesalahan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi pada waktu itu, apa yang dilakukan, saudaraku? Membelokkan masalah ke arah politik. Sehingga ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu mengatakan, kami cuma punya satu raja, yaitu Kaisar Romawi waktu itu. Dan sekarang Yesus ini, dia mengatakan diri sebagai raja. Maka tidak ada raja, dua raja di dalam satu pemerintahan. Maka dia harus disalibkan. Waduh, saudaraku, kalau kita tahu betapa liciknya ini orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat Farisi, dia mencari salah Yesus, tidak diketemukan, tetapi Yesus mengaku bahwa dia adalah raja. Itu yang dipakai, saudaraku. Sehingga Pilatus mengatakan, betulkah engkau raja? Yesus mengatakan, itu kan katamu. Dan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka di atas salib itu tertulis 3 bahasa. Inilah raja orang Yahudi. Tuntutan dari orang-orang Yahudi itu sendiri dituliskan oleh Pilatus di atas kayu salib itu.
sehingga mempermalukan orang Yahudi melihat itu. Oleh karena tuntutan itu, Yesus ini raja orang Yahudi, orang Nazaret, raja Yahudi. Itu satu kejengkelan dari Pilatus, saudaraku. Oleh karena dia tahu bahwa orang-orang Yahudi ini menuntut Yesus oleh karena kedegilan, oleh karena iri hati, oleh karena dengki. Pilatus mau melepaskan Yesus, tetapi mereka menuntut jalur politik, mengatakan raja kaisar hanya satu, tidak ada dua. Maka orang yang mengatakan dia raja, dia adalah musuh kaisar, harus disalibkan. Jadi saudaraku, dari apa yang kita kenal tentang riwayat penyaliban ini, maka ada unsur-unsur, segala macam unsur dimanfaatkan untuk mendiskreditkan tentang Yesus. Tetapi sejarah dunia tidak menghapus peristiwa ini. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka ada 3 bahasa tuntutan. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, sehingga orang-orang bisa membaca dan mengerti. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, jangan ditulis tuntutan itu, tetapi gantilah, aku raja orang Yahudi. Jangan dibilang inilah raja orang Yahudi dari Nazaret. Malu, saudaraku, dipermalukan oleh perbuatannya sendiri. Tetapi Pilatus di dalam segala kejengkelannya terhadap orang Yahudi ini mengatakan, apa yang sudah kutulis tetap tertulis, tidak akan dirubah. Ini sejarah dunia, saudaraku, tidak menafikan hal itu. Dan itu terjadi. Dan yang lebih celaka lagi, saudaraku, yang membuat sandungan ini tidak pernah selesai, yaitu atas sumpah orang Yahudi itu sendiri. Sumpah dari ahli Taurat Farisi yang menghasut orang Yahudi. Kita lihat ayat 25. Demikian, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Iya. Jadi pada waktu Pilatus itu dengan segala keadilannya, dia mengatakan ada tradisi untuk melepaskan orang berdosa. Tetapi ini ada orang yang bernama Barabas, ini penjahat besar. Engkau pilih sekarang, Yesus yang harus dilepaskan atau Barabas. Tapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu menghasut rakyat, sehingga rakyat itu menjadi bodoh, dan dia memilih Barnabas itu untuk dibebaskan. Salibkan Yesus dengan satu sumpah serapah, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darah Yesus ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu kita nggak usah heran sejarah orang Yahudi itu begitu penuh dengan penderitaan. Itu bukan maunya Tuhan, itu memang jalannya sendiri yang dia ambil. Bahkan sampai saat ini dia tetap tidak mempercayai Mesias. Dan dia ingin kembali kepada ibadah Musa. Dia membangun kembali bait Allah. Dia ribut mencari orang-orang keturunan imam-imam Lewi untuk melayani bait Allah itu. Dia ribut menternakkan sapi merah untuk korban persembahan. Dan dia mencari imam yang bisa untuk melayani dia. Tuhan biarkan hal itu terjadi. Tetapi Tuhan tahu bahwa inilah zaman yang terakhir. Bagaimana mereka itu akan mengembalikan segala kemurahan Tuhan itu, menjadikan suatu ibadah sebagaimana
ibadah yang dilakukan dengan cara Taurat. Dan di dalam hal ini ada satu keyakinan bahwa Yahudi atau ahli-ahli Taurat Farisi ini, mereka akan mengalami pertobatan besar-besaran. Dan kita lihat saja, saudaraku, apa yang akan terjadi. Apakah mereka berhasil di dalam ibadah Tauratnya itu? Ataukah berhasil oleh karena dia mengharapkan Kristus? Dan pada akhirnya pilihan dari orang Yahudi itu mengatakan, lepaskan Barabas, tetapi salibkan Yesus. Ini suatu yang sangat-sangat mencelakakan, saudaraku. Nah, sekarang kita akan masuk secara detail bagaimana proses kenaikan Yesus di atas kayu salib. Itu tadi adalah suatu pengertian bagaimana kita melihat apa yang terjadi di balik itu semua. Dan orang-orang Yahudi pada waktu Yesus bangkit, saudaraku, para ahli Taurat ini menggunakan kekuatan mamon. Dia membuat suatu dusta yang lebih besar dan mengatakan bahwa jenazah Yesus dicuri oleh para murid. Pada waktu tengah malam, tentara Roma yang menjaga tertidur. Ini suatu kebodohan yang luar biasa. Dan dia memberikan uang kepada para tentara Romawi itu untuk melakukan kebohongan. Dan firman Tuhan mengatakan, kebohongan itu masih berlaku sampai saat ini, sampai sekarang ini. Maka Injil ini harus lebih digiatkan supaya kita tahu sasaran apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas peristiwa kenaikan Yesus. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1, ayat yang pertama. Demikian, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Iya, jadi Kisah Rasul ini, saudaraku, ide dari seorang yang bernama Lukas, yang mencatat Injil Lukas. Dia tahu bahwa di dalam perjalanan sejarah Yesus ini banyak yang dibengkokkan. Dan dia mempunyai sahabat, seorang pemimpin yang bernama Theophilus. Dan dia mengatakan, aku akan menuliskan secara benar dan terperinci, supaya apa yang engkau pelajari, yang engkau baca, itu merupakan sungguh-sungguh itu terjadi. Dan di dalam Kisah Para Rasul, tertulis ulang Theophilus dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Terus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. iya, kira-kira apa ini? Apa yang dipesankan oleh Yesus kepada para rasul? Pasti mengacu kepada akhir zaman. Pasti mengacu kepada keadaan sekarang. Ada perkara-perkara penting yang menjadi perintah Yesus, yaitu apa? Untuk pendewasaan rohani, saudaraku. Tidak ada pesan lain, tetapi pesan Yesus pada waktu dia meninggalkan para murid. Dia memberikan suatu mandat untuk mendewasakan gereja Tuhan pada akhir zaman. Maka Tuhan memesankan kepada para murid bahwa gereja itu harus bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan seperti apa yang dipesankan oleh Yesus. Dan untuk itu, Yesus pada zaman murid-murid, pada zaman perjalanan murid-muridnya, Yesus memberikan suatu pengertian bahwa gereja itu harus bertumbuh. Ada rasul yang sebagai pengemuka, yang menanamkan kaidah dan pengajaran.
Ada nabi, dia yang menunjukkan masa depan, dia yang mengoreksi kesalahan orang. Ada penginjil, dia yang memanggil orang-orang yang tidak percaya. Ada gembala yang menghangatkan suasana rohani. Secara rutin seorang gembala itu harus memberikan firman Tuhan supaya jemaat itu tetap hangat, terpelihara, terbangun, tidak sakit, diberikan makanan untuk kekuatan rohaninya. Ada para guru untuk mencerdaskan gereja Tuhan. Saudara, oleh sebab itu di dalam gereja Tuhan ini ada kebaktian umumnya, ada pendalaman Alkitabnya, ada kebaktian doa. Itu yang harus dilakukan. Oleh karena di dalamnya itu ada pelayanan-pelayanan yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang mengangkat imam-imam di dalam sidang jemaat. Kalau kita tidak paham ini, kita tidak akan mengerti, saudaraku. Dan kita acuh. Kita baca itu di dalam Efesus 4, ayat 10 sampai 15. Di sana kita bisa tahu pesan Yesus itu kepada para murid untuk akhir zaman. Apa yang harus dibangun, apa yang harus dikerjakan, apa yang akan disediakan oleh Tuhan. Demikian, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Dia yang sudah turun menjadi manusia, tapi dia yang sudah naik di dalam kemuliaannya. Ini dalam peristiwa turun, naik, saudaraku. Terus, jauh lebih tinggi daripada semua langit. Iya. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk menggenapi segala sesuatu rencana Allah. Dia pernah turun. Dia mati penderita di atas salib. Tetapi dia dibangkitkan. Dan dia naik di dalam kemuliaannya. Ini berita Injil sepenuhnya, saudaraku. Terus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Dia memberikan gereja Tuhan itu rasul, nabi. Ini memang sudah nggak ada ini. Zamannya sudah lewat. Oleh karena ada ayat yang mengatakan sejak Kristus itu lahir, maka Allah tidak berbicara lagi melalui nabi dan rasul-rasul. Tidak ada lagi. Zamannya sudah selesai. Ayatnya itu mengatakan jikalau dulu kala Allah itu berbicara melalui nabi dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Yesus, maka dia berbicara lewat anaknya. Dan ini sudah terjadi, saudaraku. Tetapi jawatan dari kerasulan, dari kenabian itu tetap harus ada di dalam gereja Tuhan. Sekalipun tidak ada orangnya. Tetapi jawatan, artinya pengertian tentang ini, itu harus terpelihara baik di dalam gereja Tuhan. Penginjil, terus? Baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Iya. Jadi 5 ini, saudaraku, diadakan oleh Tuhan di zaman akhir ini. Untuk apa? Untuk kepentingan gereja. Kepentingan apa? Coba kita telusuri terus ini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah itu dia. Harus ada melengkapi. Melengkapi siapa itu? Melengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Dia. Paling tidak itu ada 4 atau 5 atau 6. Ada diakonia, itu pelayanan. Ada koinonia, yaitu perhimpunan. Ada marturia, di mana orang gereja itu harus bisa bersaksi tentang Kristus. Ada didake. Didake itu adalah kemampuan gereja untuk mau belajar.
Dan yang kelima adalah liturgia, yaitu ibadah. Paling tidak saudaraku, gereja Tuhan ini punya tanggung jawab. Bagaimana dia sebagai diakonia yang melayani sesama. Bagaimana dia sebagai orang yang berkoinonia, yaitu bersatu, berhimpun sesama orang percaya. Ada didake, gairah untuk belajar. Ada liturgi, mau untuk beribadah. Ada lagi mau marturia, bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Ini yang mau ditinggalkan oleh Yesus kepada gereja Tuhan, saudaraku. Tetapi seringkali hal ini tidak pernah dibicarakan. Tapi kali ini kita mendengar bahwa kenaikan Yesus itu bukan hanya kosong melompong dan kemudian disaksikan dengan terheran-heran, bukan itu. Tetapi justru Yesus itu memberikan mandat kepada gereja Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam kelanjutan pekerjaan Tuhan ini, saudaraku, Yesus mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala apa yang telah kulakukan. Bahkan segala pekerjaan-pekerjaan yang engkau lakukan, itu pekerjaan yang lebih besar daripada zamanku. Yesus adalah seorang pemimpin yang tidak mempunyai hati jelus. Dia cukup hadir 3,5 tahun di dalam pelayanannya. Setelah itu dia kembali ke surga. Tetapi dia mau supaya manusia itu pun juga mengalami sukses di dalam pelayanan untuk kerajaan surga. Bahkan Tuhan mengatakan, engkau akan lebih melakukan dari apa yang pernah engkau lihat. Ini satu kesempatan, saudaraku. Dan supaya gereja itu menjadi dewasa. Terus? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Dibangun sebagai tubuh Kristus. Tertib, saudaraku. Tertib. Contoh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi kita punya ketertiban. Karena Allah itu tidak suka akan kekacauan, tapi dia ingin supaya semuanya itu berjalan dengan tertib. Oleh sebab itu, kita memanfaatkan Roh Kudus itu, saudaraku. Tuhan mengatakan, roh itu sejatinya tunduk kepada nabinya. Gak ada, saudaraku, di dalam gereja itu orang yang trans itu ya, kemasukan, kesurupan, dan kemudian berteriak-teriak. Gak ada itu sebetulnya. Tetapi justru roh itu tunduk kepada nabinya. Kalau orang itu ada Roh Kudus di dalamnya, maka Roh Kudus itu akan memimpin orang itu, dan orang itu akan menjadi baik, dan orang yang berlaku baik itu, roh itu akan mengikut kebaikan orang itu. Dia tunduk. Roh itu bukan sesuatu yang liar. Sudah? Sampai di situ? Terus? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Iya. Jadi iman kita itu menjadi utuh dan menyatu. Dan kita mengenal dengan tepat dan benar siapa sih Yesus itu. Dan menjadi dewasa. Dewasa itu cirinya, saudaraku, adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau anak-anak itu tidak bisa dimintai pertanggungan jawab. Tetapi kalau orang itu mengaku sudah dewasa, maka dia harus bertanggung jawab. Orang yang dewasa itu bisa memilih, bisa memilah, dan dia bisa menentukan. Itu orang yang dewasa. Punya hikmat. Kalau anak kecil dikasih sertifikat rumah, saudaraku, dibuang sama dia, kasih permen, wah dia seneng. Tetapi beda dengan orang dewasa. Dia mengerti apa itu
surga itu, kerajaan surga itu apa? Dia akan mencari itu lebih dahulu, dan dia akan menghargai itu lebih dari segalanya. Ini orang yang dewasa, ya, yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita kembali dalam Kisah Rasul. Kita skip aja ayat yang ke-6. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yaitu, saudaraku, pertanyaan orang sekalipun ia itu statusnya adalah murid dari Yesus. Bahkan 40 hari kita mundur, baca ayat yang ketiga. Baca ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang dibicarakan itu tentang kerajaan Allah, saudaraku. Yaitu tadi, kerajaan Allah itu ialah kesempatan untuk bertobat, ada pengampunan dosa, mewarisi kerajaan surga. Itu yang penting, itu yang pokok. Tetapi saudaraku, di dalam 40 hari itu tidak main-main loh saudaraku. Seminar itu biasanya cuma 3 hari. Satu kali seminar itu 4 jam katakan. Hanya berapa jam? 4 hari atau 3 hari? Hanya 12 jam. Tetapi Yesus secara intensif, secara khusus, dia mengajarkan murid-murid tentang kerajaan surga, tentang pembebasan dari penjajahan dosa, dan lain-lain yang lebih berharga Tuhan sudah berikan. Tetapi pada akhirnya ayat yang ke-6 sangat mengecewakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Yesus sama sekali tidak berbicara tentang kerajaan Israel. Tetapi entah bagaimana itu para murid, pikirannya tidak bisa ke arah fokus yang Tuhan bicarakan. Tetapi Yesus sangat memaklumi hal itu. Oleh karena tidak mungkin mereka itu mengerti sebelum Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan mereka. Tetapi jawab Yesus ayat yang ke-7 dan seterusnya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Iya, itu adalah urusan dari Allah sendiri. Tetapi yang jelas, apa ayat yang ke-8? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah ini yang lebih penting saudaraku. Jadi amanat agung pada waktu Yesus meninggalkan bumi ini, dia meninggalkan suatu amanat agung kepada para murid, kepada manusia-manusia, dengan menyediakan kelengkapan-kelengkapan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Pekerjaannya jelas. Ada pelayanan di dalam gereja, ada ibadah di dalam gereja, ada keharusan untuk mau belajar, ada perhimpunan dan lain sebagainya. Ada kesaksian. Tuhan melengkapi itu dan mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai di Yerusalem, di bagian yang terdekat, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Inilah tugas gereja Tuhan, saudaraku, di zaman akhir ini, supaya kita
Jangan lalai, jangan menganggap itu sesuatu yang sepele. Tetapi ini benar-benar serius, saudaraku. Oleh sebab itu saya sering mengatakan bahwa gereja Tuhan itu bukan yang kayak gini. Cuma datang, duduk, dengar, kemudian pulang dan lupa dan lain sebagainya. Tetapi kita betul-betul, saudaraku, akan dipakai oleh Tuhan, akan mengutamakan Tuhan, akan mengutamakan ibadah itu lebih dari segalanya. Saudara tahu, Maria Magdalena itu menjumpai Yesus pada hari pertama, hari Minggu, sebelum fajar terbit. Maria Magdalena itu datang ke kubur Yesus. Dia seorang wanita, tapi Tuhan memakai kehidupan wanita ini untuk memberitahukan kepada murid-muridnya yang laki-laki betapa Yesus itu memuliakan wadah yang lemah ini untuk menjadi saksi utama yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Pada minggu pertama hari itu, pagi-pagi benar, Maria Magdalena dengan segala kerinduannya mau datang. Dan dia melihat pertama kebangkitan dari Yesus. Ini yang menjadi mula-mula, saudaraku, mengapa orang Kristen itu ibadahnya bukan Sabat, Minggu. Minggu itu adalah hari pertama menurut orang Yahudi. Dan bukan sore, saudaraku, sudah lemes-lemes itu, sudah ngantuk-ngantuk, sudah banyak kacau-kacau. Kemudian baru datang untuk Tuhan. Enggak. Maria datang pada fresh, kesegaran. Dia pagi-pagi, dia sudah menghadapkan dirinya untuk merindukan Yesus. Dia yang mendapat prioritas pertama. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Iya, itu suatu pandangan yang luar biasa, saudaraku. Tetapi Yesus membatasi. Pada saat kenaikannya, Yesus tidak membesar-besarkan hal itu. Hanya orang-orang tertentu yang melihat kejadian itu. Beda dengan kejadian-kejadian yang lain. Yang dianggap suatu spektakuler yang harus dilihat oleh orang banyak. Tetapi kenaikan Yesus ini hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang khusus, yang diperkenankan untuk hadir pada waktu itu. Ayat 9 ulangi. Sesudah ia mengatakan demikian, Iya. terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Iya, terus? Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ini kata orang Jawa apa? Ndomblong. Karena apa? Heran, kagum, aneh, ajaib. Ada orang yang namanya Yesus bisa naik. Oh, dia lihat terus. Lihat terus. Keajaiban itu dia lihat. Terus, akhirnya ditutup dengan awan. Tidak ada yang dilihat lagi. Terus mau apa? Firman Tuhan mengatakan, ada ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Tuhan mengutus dua orang malaikatnya untuk menyadarkan orang-orang yang di tengah-tengah kekaguman. Dia melihat sesuatu yang spektakuler, dia takjub melihat itu. Tetapi hanya begitu doang. Ya. Terus? Dan mereka berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Iya, menyadarkan kepada mereka supaya mereka sadar kembali akan segala apa yang telah dipesankan oleh Yesus kepada mereka. Bukan hanya tinggal di dalam suatu kekaguman. Saya cari-cari istilahnya apa ya, orang yang kagum kemudian dia sampai lupa ingatan itu. Ketemunya dalam bahasa Jawa itu ndomblong. Dia lihat, wih, aneh gitu ya. Tapi dia tidak mengerti apa itu. Tapi untunglah dua orang utusan Tuhan itu menyadarkan, hai orang-orang Galilea. Galilea itu artinya suatu lingkaran. Orang-orang yang berada di dalam suatu lingkaran. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat tinggi ke surga meninggalkan kamu. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dulu saudaraku, sekitar tahun 65, 68 itu, saya tidak percaya ini. Bagaimana mungkin orang bisa melihat seperti yang murid-murid itu melihat dari kenaikan Tuhan, dia datang. Bagaimana mungkin? Kalau bumi ini tidak ada bangunan, hanya lapangan, mungkin hanya sebelah bumi saja yang melihat. Bagaimana dengan orang lain yang berada di sebelah bumi yang lain? Tetapi firman Tuhan dengan lantang mengatakan, seperti apa yang kau lihat dia naik, maka akan seluruh dunia akan melihat dia kembali. Bagaimana? Bagaimana ini? Sedangkan kita misalnya di Lumajang, dia datang di Tempeh misalnya, kita tidak bisa lihat Tempeh. Tetapi saudaraku, belakangan saya bisa mengerti bahwa kemajuan teknologi ini, saudaraku, itu juga atas kehendak Tuhan untuk menggenapi apa yang Allah itu katakan. Bahwa semua orang di permukaan bumi ini akan melihat secara nyata kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana ia berangkat naik ke surga, dia akan turun kembali. Saudara lihat, saudara ya, kemajuan teknologi. Saya sering melihat pertempuran Ukraina dengan Rusia. Satu peluru lewat bisa disorot, di zoom dengan jelas. Kena sasaran. Peluru itu lebih kecil dari manusia. Apabila Yesus datang, maka teknologi seluruh dunia itu akan diarahkan kepada dia. Maka kita, sekalipun kita ada di dalam rumah kita, kita akan bisa melihat peristiwa besar yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tuh, saudaraku, pesan dari peristiwa ini pada hari ini ialah, persiapkanlah diri kita, jadilah gereja yang aktif, yang bergerak, membangun tubuh Kristus yang tertib, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Inilah pesan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan pasif. Jangan kita merasa bahwa kita ini tidak punya kerjaan. Kita ini banyak kerjaan, saudaraku. Sesungguhnya banyak. Hanya kita tidak tertarik. Tetapi biarlah pagi ini, saudaraku, ada kemurahan Tuhan yang akan menarik kita. Sebagaimana Rasul Yohanes mengatakan, apabila ia ditinggikan, maka ia akan menarik semua orang. Apabila ular tembaga itu ditinggikan, maka orang-orang mati karena bisa ular itu. Apabila sempat memandang, maka orang itu menjadi sembuh. Demikian sesuatu yang istimewa diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita memanfaatkan momen-momen yang baik ini, saudaraku, sehingga kita berhasil di dalam hidup kita ini. Amin.
kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan sebuah pujian. Tentang kedatangannya kembali, berita dunia semakin terdengar ngeri. Gempa lain bisa terjadi ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Ulangi. Dengar tentang kedatangan kembali, berita dunia semakin terdengar ngeri. Gempa lain bisa terjadi ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Refrain. Dengar suara kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku, semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lagi datang. Refrain. Ku mendengar suara kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku, semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lagi datang. Baik, dua. Suara gemersik daun pohon ara ku dengar, jika Tuhan memulihkan Yerusalem.
akan datang kembali. Ku mendengar suara kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku, semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lagi datang. Mendengar suara kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku, semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lagi datang. Kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan gunakan perjamuan. Suara yang makin nyaring bagiku, semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lagi datang. Kita sudah berada di penghujung zaman, saudaraku, di mana dunia sudah menampakkan gejala-gejala peperangan yang luar biasa yang akan terjadi. Kita berada di keadaan yang semacam ini, tetapi kita tetap berharap kepada berita tentang kedatangan Tuhan. Bukannya sesuatu yang akan menakutkan, bukan sesuatu yang akan membuat kita menderita, tetapi justru kita bersuka cita oleh karena hari Tuhan itu semakin dekat, itu semakin baik. Jangan kita mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang? Tidak, saudaraku. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi orang yang berada di dalam Tuhan, semakin hari adalah semakin baik buat kehidupan kita. Oleh karena hikmat yang mengatakan hal itu. Kita angkat tubuh Tuhan, saudaraku. Ini merupakan suatu statement kita untuk kita mau menjadi saksi Tuhan. Menyaksikan tentang kebangkitan dan kemuliaannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ia mau datang di dalam dunia ini. Ia dipecah-pecahkan.
dia dicurahkan darahnya bagi kerajaan surga, bagi pengampunan, bagi pertobatan kita. Dan semuanya ini telah terwujud, telah dialami bagi orang-orang yang percaya. Dia mengerti akan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jikalau kami masih diperkenankan dalam tahun ini memperingati hari kenaikan. Kemuliaan Tuhan mulai terbentuk dan menarik perhatian secara kuat pada waktu Engkau mati di atas kayu salib. Pada waktu Engkau dibangkitkan, kemuliaan itu semakin nyata dan Engkau bertemu dengan saksi-saksi di bumi ini. Dan mereka mendapat kenyataan bahwa Engkau tidak mati, tetapi Engkau hidup abadi. Bahkan Engkau kembali kepada tempatmu yang asali, yaitu kerajaan surga. Tuhan, kemuliaan-Mu lengkap, telah Engkau sandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau menjanjikan akan kembali kepada gereja-Mu untuk menjemput. Dan Engkau menjanjikan bahwa setiap mata dari kami akan memandang hari kedatangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan dan mengingatkan apa yang harus kami lakukan selagi kami ada di hidup di dunia ini. Dan Engkau akan menyertainya sampai akhir kesudahan dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami bersyukur atas semuanya ini, atas penyatuan tubuh Kristus di dalam hidup kami lewat perjamuan kudus, dan Engkau memberikan mandat kepada kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Ada pengumuman? Ya, saya akan bacakan warta gereja. Besok hari Sabtu ada ibadah kaum muda yang diadakan jam 5:30 sore di tempat ini, Bapak Ibu. Dan hari Minggunya ada ibadah raya jam 8 pagi dan dilanjutkan sekolah minggu jam 4 sore. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti beribadah dan melayani bersama-sama kami. Semua yang sudah berkorban, tenaga atau semuanya, kami mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Dan pengumuman yang terakhir, setelah ibadah ini saya minta waktunya sebentar bagi guru sekolah minggu maupun pengurus kaum muda untuk membicarakan program kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita bangkit berdiri, saudaraku, kita akan tutup ibadah dengan doa berkat. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucapkan syukur terima kasih buat segala pelayanan yang sudah kami nikmati di dalam gereja ini, dan kuat kuasa Roh Kudus dan firman-Mu telah ada di dalam kehidupan kami masing-masing, membangkitkan iman dan menggerakkan segala gairah rohani kami. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang menderita sakit, yaitu ibu dari Bapak Pendeta Muda Hari yang saat ini di rumah sakit. Tuhan, biar kiranya belas kasihan-Mu tetap menyertai ibu ini, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan di tengah-tengah penderitaan, dan Tuhan akan menolong sebagaimana kehendak Tuhan itu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi mereka juga yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan tercobai dan lain sebagainya, kami doakan Tuhan, supaya Engkau berikan jalan keluar bagi mereka, untuk mereka bisa lepas dari segala tekanan-tekanan ini. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mohon berkat Tuhan,
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai, sejahtera, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal, yang diberikan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini, dan kita juga diberkati di dalam perkara-perkara jasmaniah, untuk kita hidup layak dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.